Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhara Nurul Anissa dari kelas 10 MEM. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pola hidup sehat dan pergaulan yang sehat. Pola hidup sehat adalah gaya hidup yang memperhatikan segala aspek kondisi kesehatan, mulai dari makanan, minuman, nutrisi yang dikonsumsi, dan perilaku-perilaku kita sehari-hari. Baik itu dalam sebuah rutinitas olahraga yang tertentu akan menjaga kondisi kesehatan dan juga akan menghindarkan dari segala hal yang dapat menjadi penyebab penyakit bagi tubuh kita. Kesehatan adalah dambaan kita semua. Untuk hidup sehat, tentunya akan menjalankan aktivitas rutin dengan memperhatikan gaya hidup sehat. Kekayaan lahir dan batin tidak akan ada artinya bila kita masih terjebak dalam kondisi atau situasi sakit, baik itu karena virus penyakit ataupun karena tingkah laku yang tidak memperhatikan kondisi badan. Pola hidup sehat selalu berhubungan dengan faktor makanan yang menyehatkan serta menjauhi dari makanan yang tidak sehat yang nantinya akan menyebabkan hari-hari kita menjadi suram karena timbul penyakit. Selain karena aspek makanan yang sehat juga bergizi, satu hal yang tidak boleh kita lupakan adalah menjaga kondisi tubuh supaya tetap bugar dengan olahraga yang teratur dan menghindari tubuh kecapean sehingga pikiran kita menjadi stres. Dengan selalu memperhatikan pola hidup yang sehat, semoga kita selalu dalam keadaan yang sehat, dapat menjalani kehidupan ini dengan penuh makna bersama keluarga dan orang-orang tercinta di sekitar lingkungan. Tujuan dan manfaat dari pola hidup sehat sendiri yaitu untuk menjaga kesehatan tubuh supaya tidak mudah sakit. Tapi, menerapkan pola hidup sehat memiliki beberapa tujuan juga. Misalnya, untuk mendapatkan kesehatan jasmani dan rohani, dapat selalu terjaga dan supaya memiliki kesehatan mental yang stabil sehingga tidak mudah depresi ataupun stres. Alangkah daripada pola hidup sehat yaitu mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat, olahraga, istirahat, kualitas udara lingkungan yang sehat, dan optimis dengan pribadi yang kuat. Mengkonsumsi makanan. Konsumsi makanan yang memenuhi standar kesehatan adalah harus bisa memenuhi kebutuhan tubuh. Untuk itu, kita harus mengetahui tentang makanan-makanan yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Pertama, makanan yang sehat. Makanan yang dikategorikan sebagai makanan yang sehat adalah makanan yang mengandung unsur-unsur zat yang dibutuhkan tubuh dan tidak mengandung bibit penyakit atau racun. Namun, makanan yang dikategorikan sehat ini sangat berhubungan dengan sikap dan pola makan setiap orang. Jadi, makanan yang mengandung unsur-unsur bergizi harus disertai dengan upaya menjaga kesehatan dan kesehatan orang yang mau memakannya. Unsur-unsur sehat zat makanan yang kita perlukan agar tubuh dapat beraktivitas dengan normal adalah makanan yang mengandung zat-zat seperti protein, lemak, karbohidrat, mineral, vitamin, dan air dengan takaran yang seimbang. Manfaat unsur-unsur makanan zat-zat yang dikandung dalam makanan mempunyai fungsi atau manfaat tersendiri bagi tubuh kita. Zat-zat yang dibutuhkan tubuh berfungsi sebagai zat tenaga, sebagai pembangun, sebagai pengatur, dan lain sebagainya. Adapun minuman sehat. Air minuman yang sehat adalah air minum yang cukup mengandung mineral yang dibutuhkan oleh tubuh. Air minum sehat juga berarti air minum yang bebas dari bibit penyakit dan racun. Memilih minuman memang tak lepas dari masalah selera, namun sebaiknya kita tidak melupakan segi kesehatannya. Gizi yang seimbang. Gizi seimbang adalah susunan menu seimbang yang dapat memberikan cukup kalori atau energi guna memenuhi pengeluaran energi setiap hari. Cukup protein guna memenuhi keperluan tubuh untuk pertumbuhan. Cukup lemak guna keperluan tubuh akan asam lemak tak jenuh dan untuk menggunakan vitamin-vitamin yang larut dalam lemak. Cukup vitamin dan mineral. Berolahraga. Olahraga adalah kegiatan sederhana yang mudah dilakukan tetapi banyak sekali yang mengabaikannya. Istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup memberikan dampak bagi tubuh kita yang letih dan cukup waktu untuk mengembalikan tenaga yang telah dipakai. 6. Yaitu mengkondisikan udara yang bersih. Bagi yang tinggal di kota, sulit rasanya untuk bebas dari polusi. Walaupun begitu, kita harus berusaha meminimalisir hal tersebut dengan cara menanam tanaman di pot sekeliling rumah dan menyisakan lahan untuk ditanami pohon walaupun lahan itu hanya cukup untuk satu pohon. 7. Mengkondisikan lingkungan yang sehat. Lingkungan tempat tinggal akan menentukan kondisi kesehatan penghuninya. Apabila lingkungan itu bersih, maka kita akan terhindar dari berbagai penyakit. Untuk itu, kebersihan lingkungan sangatlah penting agar kita selalu terhindar dari berbagai penyakit. Salah satunya yaitu penyakit malaria. Penyakit malaria ini disebabkan oleh bibit penyakit yang disebut Plasmodium. Plasmodium adalah bibit penyakit yang merusak sel darah manusia. Hewan pembawa penyakit malaria adalah nyamuk Anopheles. Gejala penyakit malaria yaitu demam dan menggigil, badan pucat dan kepala pusing, dan badan lemah serta mulut terasa pahit. Ada juga penyakit diare. Penyebabnya adalah karena lingkungan yang kotor. Diare adalah suatu penyakit yang ditandai dengan buang air besar yang sering. Penyakit diare yang menyerang balita sering menimbulkan kematian.
Gejala penyakitnya adalah sering buang air besar, mengalami muntah terus-menerus, timbul rasa haus yang sangat hebat, demam tinggi, terdapat darah dalam tinja atau kotoran. Next, ada faktor yang mempengaruhi pola hidup sehat. Gaya hidup. Gaya hidup seseorang tentu dapat memberikan dampak pada kesehatan diri sendiri. Bagaimana cara seseorang individu tersebut dalam menjalankan pola hidupnya? Apakah sudah sehat atau belum? Gaya hidup seorang individu juga bisa terpengaruh dari lingkungan sosialnya. Gaya hidup seorang individu dapat diubah misalnya dengan cara memberikan pembelajaran bahwa pola hidup sehat itu penting. Kedua yaitu pola gaya hidup. Zaman dan perekonomian semakin maju serta selalu mengalami perubahan, tentunya dalam perkembangan ekonomi yang semakin maju dan sangat pesat. Banyak disarankan saat ini manusia sudah malas untuk bergerak dan sering mengkonsumsi makanan atau minuman yang tidak sehat, serta selalu berperilaku yang dapat merugikan kesehatan. Maka dari itu, seorang individu harus selalu menerapkan pola hidup sehat untuk menjaga kesehatannya di tengah perkembangan zaman yang dimana gaya hidup selalu mengalami perubahan. Yang selanjutnya yaitu pergaulan sehat. Pergaulan berasal dari kata gaul yang artinya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu sebagai hidup berteman atau bersahabat. Pergaulan merupakan proses interaksi yang dilakukan oleh individu dengan individu yang lain, atau dapat juga antara individu dengan kelompok. Yang artinya manusia sebagai makhluk sosial yang tak akan pernah lepas dari kebersamaan dengan manusia yang lain. Pergaulan mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam pembentukan kepribadian seorang individu. Pergaulan yang ia lakukan itu akan mencerminkan kepribadiannya, baik pergaulan yang positif maupun yang negatif. Pergaulan yang positif itu dapat berupa kerjasama antar individu atau kelompok guna melakukan hal-hal yang positif. Sedangkan pergaulan yang negatif itu dapat mengarah kepada resiko yang dapat mengancam masa depan seorang individu. Hal itulah yang harus dihindari terutama bagi remaja yang masih mencari jati dirinya. Dalam usia remaja ini, biasanya seseorang sangat mudah labil dan mudah terpengaruh terhadap bujukan. Bahkan dia ingin mencoba sesuatu yang baru yang mungkin dia belum tahu apakah itu baik ataupun tidak. Ada beberapa cara remaja bergaul secara sehat. Yang pertama yaitu adanya kesadaran beragama bagi remaja. Bagi anak remaja, sangat diperlukan adanya pemahaman, pendalaman, serta ketaatan terhadap ajaran agama. Kenyataan sehari-hari menunjukkan bahwa remaja yang melakukan pergaulan tidak sehat sebagian besar kurang memahami norma agama. Oleh karena itu, kita harus memiliki kesadaran beragama agar tidak terjerumus dalam pergaulan yang tidak sehat. Kedua, yaitu memiliki rasa setia kawan. Rasa setia kawan dibutuhkan agar dapat terjalin hubungan sosial remaja yang baik. Rasa kesetiaan kawan dalam hal-hal yang positif dan bukan sebaliknya. Ketiga yaitu memilih teman. Maksud dari memilih teman adalah untuk mengantisipasi agar kita tidak terpengaruh dengan sifat yang tidak baik atau tidak sehat. Walaupun begitu, teman yang pergaulannya buruk tidak harus kita asingkan, melainkan kita tetap berteman dengannya, tapi harus tetap menjaga jarak. Jangan terlalu dekat atau akrab dengan orang yang memiliki sifat yang tidak baik atau tidak sehat, karena itu akan berpengaruh sekali terhadap individual dari kita masing-masing. Yang keempat yaitu mengisi waktu dengan kegiatan yang positif. Manfaatkan waktu luang untuk hal-hal yang positif. Misalnya diarahkan untuk mengembangkan keterampilan atau penyaluran bakat, olahraga, memperdalam kajian agama, menulis cerpen, menggambar, menari, menyanyi, atau lain sebagainya. Yang keenam atau yang terakhir yaitu menstabilkan emosi. Ini juga poin penting sih. Kita harus mampu mengendalikan emosi diri kita. Jangan sampai emosi yang menguasai diri kita. Sabar adalah salah satu kunci penguasaan dari emosi. Cobalah melatih diri dalam menyelesaikan masalah dengan komunikasi, bukan dengan amarah atau dengan emosi. Adapun sikap-sikap dalam pergaulan remaja. Yang pertama yaitu ada penampilan fisik. Tidak menjadi jaminan bahwa seseorang akan disukai karena penampilan fisiknya, tetapi umumnya orang yang bersih dan rapi banyak disukai. Bagaimanapun kemasan penampilan fisik merupakan nilai estetis yang bisa mengandung kesan pertama seseorang di mata orang lain. Kita tidak perlu berlebihan atau memaksakan diri untuk mendapat kesan yang baik. Kesederhanaan, kebersihan, dan kerapihan penampilan pasti disukai meskipun tidak mewah seperti selebritis. Penampilan fisik jangan diartikan dengan tampilan mewah, tetapi tampil bersih dan rapih dapat mencerminkan kebersihan diri dan pribadi seseorang. Jadi, gitulah. Oke, yang kedua yaitu berbicara dan bersikap sopan. Orang yang bijak sering mengatakan bahwa mulutmu adalah harimaumu, ataupun kata-kata itu ibaratkan pedang atau pisau. Ucapan yang salah dapat menyakiti hati orang lain. Karena itulah kita harus berusaha menjaga bicara kita. Kesopanan bisa menimbulkan kesan pertama yang baik saat kita berkenalan dengan teman baru atau dengan lingkungan yang baru.
Demikian pula dengan pergaulan sehari-hari kita di sekolah ataupun rumah. Jadi, ibaratnya contohnya gini, kalau misalnya kita nggak mau disakitin. Jadi kalau aku tuh prinsipnya gini, kalau misalnya kita nggak mau disakitin sama orang lain, kita juga jangan nyakitin orang lain. Jadi kalau misalnya kita nggak mau nih, kita dapat kata-kata yang kurang enak buat hati kita, jadi kita juga harus berbicara dan bersikap sopan kepada lawan bicara kita. Yang ketiga yaitu biasakan untuk memberi dan berbagi. Hal ini bisa dimulai dari hal yang sepele. Saat kita punya makanan kecil, paling tidak kita tawari teman kita. Kalau makannya sedikit, usahakan jangan makan di depan teman-teman kita. Sikap seperti ini menunjukkan bahwa kita peduli dengan sekeliling kita dan menjaga perasaan orang lain. 4. Hindari pembicaraan yang kurang bermanfaat. Gosip atau menyebarkan desas-desus kelihatannya menyaksikan. Tapi, sikap seperti ini mencerminkan bahwa kita gemar mengungkapkan aib seseorang yang belum tentu kebenarannya. Agama juga melarang bergunjing karena bisa menimbulkan fitnah dan menyakiti hati orang lain. Yaitu mencuri dengar. Apa sih mencuri dengar itu? Jadi mencuri dengar itu sama kayak menguping ya. Jadi kebiasaan menguping pembicaraan orang lain adalah kebiasaan yang tidak disukai sama sekali. Meskipun kita merasa akrab, kita tetap harus tahu dan menghargai batasan atau privasi dari orang lain itu. Ketika teman menerima telepon, usahakan jangan menyimak obrolannya supaya kita tidak dituduh selalu ingin tahu urusan orang lain. Sekarang ada pergaulan yang tidak sehat. Pergaulan tidak sehat atau biasa disebut pergaulan bebas adalah salah satu bentuk perilaku menyimpang. Bebas yang dimaksud adalah sudah melewati batas norma ketimuran yang ada. Masalah pergaulan bebas ini sering kita dengar, baik di lingkungan sekitar maupun di media massa. Dari segi bahasa, pergaulan artinya proses bergaul, sedangkan bebas artinya terlepas dari ikatan. Jadi pergaulan bebas artinya proses bergaul dengan orang lain terlepas dari ikatan yang mengatur pergaulan tersebut. Penyebabnya yaitu ada agama dan iman. Agama dan keimanan merupakan landasan kehidupan seorang individu. Tanpa agama, mereka akan kacau karena mereka tidak mempunyai landasan hidup. Agama dan keimanan dapat membentuk kepribadian individu. Dengan agama, individu dapat membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Remaja yang ikut ke dalam pergaulan yang tidak sehat ini biasanya tidak mengetahui mana yang baik dan mana yang tidak baik. 2. Yaitu perubahan zaman. Seiring dengan perkembangan zaman, kebudayaan pun ikut berkembang atau yang lebih sering dikenal dengan globalisasi. Remaja biasanya lebih tertarik untuk meniru kebudayaan barat yang berbeda dengan kebudayaan kita, sehingga memicu mereka untuk bergaul seperti orang barat yang lebih bebas. Kesenjangan ekonomi dan pertunjukan kemewahan di media massa memungkinkan seseorang terpicu untuk ikut bermewah-mewahan tanpa melihat kemampuan ekonominya. Akibatnya tidak jarang yang menempuh jalan sesat guna memenuhi kehidupan mewahnya. Jadi kita harus sederhana aja ya, walaupun kita punya, usahakan ya sederhana aja. Jadi jangan melebihi batas. Yang keempat atau yang terakhir yaitu kurang kontrol. Berkurangnya kontrol terhadap remaja dapat mengakibatkan lepas kontrol sehingga tidak jarang sesuatu sudah terlambat. Remaja menganggap bahwa masa pergaulan adalah urusan anak-anak muda. Nanti orang tua akan campur tangan ketika telah terjadi sesuatu. Padahal ketika sesuatu itu telah terjadi, segala sesuatu itu sudah terlambat. Dampak dari pergaulan tidak sehat yaitu ada pergaulan bebas, adalah perilaku menyimpang yang melewati batas-batas norma ketimuran yang ada. Jadi seperti apa yang tadi sebelumnya sudah dijelaskan ya. Yang kedua yaitu ketergantungan obat. Itu berarti mengkonsumsi obat-obat terlarang sampai akhirnya mengalami ketergantungan obat. Yang ketiga, menurunkan derajat kesehatan. Yang keempat, meningkatkan kriminalitas. Yang kelima, merenggangkan hubungan keluarga. Yang keenam, menyebarkan penyakit. Dan yang terakhir yaitu menurunkan prestasi. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.